warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir, SKM MSc, selaku dosen Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam peran saya sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang kesehatan lingkungan, antara lain analisis kualitas lingkungan, kelas reguler dan kelas internasional, penyediaan air bersih, kesehatan lingkungan dasar, sanitasi tempat-tempat umum, pengelolaan limbah, hingga magang kesehatan lingkungan. Dalam video ini, saya akan memfokuskan pada mata kuliah analisis kualitas lingkungan sebagai salah satu kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan disajikan pada semester 3. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis kualitas lingkungan melalui pendekatan fisik, kimia, dan biologi, serta melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan secara komprehensif. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah ini dikaitkan dengan capaian pembelajaran prodi, yaitu yang pertama CPL 2, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran 4, menguasai dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, terutama masyarakat pesisir dan kepulauan, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Dan CPL yang keenam, yaitu mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dan lanjutan dengan pendekatan interdisiplin atau biasa dikenal istilah Analysis and Assessment Skill. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama mengidentifikasi parameter kualitas lingkungan, yang kedua menerapkan aplikasi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga, melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan. Selanjutnya, setiap CPMK diperjelas lagi dalam bentuk sub CPMK. Antara lain yang pertama, menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar kualitas lingkungan. Yang kedua, menjelaskan biogeokimia. Yang ketiga, menganalisis kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tanah. Yang keempat, menjelaskan konsep dan metode analisis risiko kesehatan lingkungan. Hal ini diukur melalui media assessment, pertemuan tatap muka atau luring, case study, dan project based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk membuat proyek terkait analisis kualitas lingkungan sesuai dengan tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya. Proses pembelajaran disampaikan dengan pendekatan interactive learning, project based learning, dan case study, sehingga mahasiswa tidak hanya diajarkan menghafal teori, tetapi mampu menerapkannya dalam konteks dunia nyata, khususnya di masyarakat pesisir dan wilayah yang rawan dengan pencemaran. Adapun metode penilaian yang digunakan adalah terdiri dari tugas individu dan presentasi kelompok untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama dengan bobot 15%, pembuatan proyek atau biasa dikenal dengan istilah project based learning untuk mengukur CPMK kedua dan CPMK ketiga dengan bobot 60%. Serta ada final semester untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga dengan bobot 25%. Selain itu, saya juga aktif dalam pengembangan rencana pembelajaran semester atau biasa dikenal dengan istilah RPS bersama tim pengampu mata kuliah analisis kualitas lingkungan, penilaian berbasis kinerja, dan integrasi metode pembelajaran digital. Semua ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang adaptif, analitis, dan profesional di bidang kesehatan lingkungan sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mungkin ada dari ketua kelasnya yang bisa
memimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan analisis kualitas lingkungan pada hari ini dengan lancar. Bagi teman-teman yang beragama non-muslim, silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai materi, silahkan adik-adik mahasiswa melakukan scan barcode untuk absensi kehadiran mata kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi mata kuliah kita pada pagi hari ini membahas tentang analisis kualitas lingkungan fisik, kimia, biologi, dan dampak perubahan kualitas tanah terhadap kesehatan. Outline pada materi pagi hari ini, itu yang pertama adalah capaian pembelajaran, kemudian pemaparan materi, kemudian kita review materi, materi pertemuan ke-12 dan diskusi kelompok. Capaian pembelajaran sesuai dengan RPS kita, yang pertama adalah mampu menjelaskan pencemaran tanah secara umum, baik secara fisik, biologi, dan kimia pada tanah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dampak perubahan kualitas tanah terhadap kesehatan. Nah, mungkin ada dari adik-adik mahasiswa 1-2 orang yang bisa mereview materi kuliah pekan lalu. Tapi mungkin saya akan mereview sedikit materi yang kami dapatkan khususnya beberapa pekan yang lalu. Nah, jadi kami membahas tentang pencemaran khususnya dari tanah itu sendiri. Tapi spesifiknya di sini untuk tanahnya. Nah, jadi tanah ini merupakan sumber daya yang dimana mengandung bahan organik maupun bahan anorganik. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa komposisi tanah yang baik itu terdiri atas 50% bahan padat, di mana 45% bahan mineral dan 5% kemudian bahan organik. Mungkin secara singkat saya hanya bisa jelaskan mengenai tanahnya. Terima kasih. Kita masuk ke materi ya. Nah, definisi tanah. Ya. Mungkin ini. Tanah merupakan campuran mineral, ya, bahan organik yang terdiri dari air dan udara yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran partikel yang mempengaruhi kemampuan tanah dan menyimpan serta mengalirkan air serta udara. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat di sini ada struktur pada tanah, ya. Jadi yang bagian bawah ini itu adalah sand, kemudian ada sandy loam, ada clay loam, dan ini yang paling terkecil itu adalah clay. Ini yang paling halus. Nah, kalau sand itu artinya ke pasir, masih kerikil-kerikil. Kalau clay itu sudah lempung, sudah sangat halus. Biasa lihat cadas toh atau lempung yang di tanah tapi yang sudah halus sekali. Biasa lihat toh? Biasa. Kemudian ini ada profil tanah. Nah, di profil tanah ini menjelaskan tentang kondisi ada yang diberi nama O, A, E, B, dan C. Adik-adik mahasiswa bisa lihat di sini bahwa kelima horizon ini ditemukan pada tanah di wilayah yang beriklim sedang seperti itu. Nah, saya mengambil sumber dari United States Environmental Protection Agency. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat sumbernya di sini. Nah, jadi terjelaskan bahwa mulai dari profil tanah itu ada untuk O horizon dan A horizon itu topsoil, terdiri dari mineral-mineral yang mengandung humus. Kemudian ada E horizon, terdiri dari bagian elevation and leaching. Kemudian untuk B horizon itu terdiri dari akumulasi lempung yang sudah tertransformasi dari atas sini. Nah, seperti itu. Adik-adik mahasiswa ada yang mau menjelaskan bagaimana, kan sudah lama di Makassar ya, bagaimana adik-adik mahasiswa bisa lihat kondisi pencemaran yang ada di Makassar.
mana kondisi pencemaran di wilayah tempat tinggalnya, kemudian mungkin di wilayah ada yang tinggal di kos dan sebagainya, di wilayahnya seperti itu. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Jadi terkhusus saya tinggal di daerah Panaikang dan pencemaran yang terjadi di sana itu rata-rata pencemaran udara, Pak. Nah, karena saya terutama juga dekat dari jalan raya, jadi itu pasti banyak sekali kendaraan, jadi polusi-polusi dari asap kendaraan bermotor, mobil itu sangat mencemari udara. Kenalkan, nama saya Muhammad Akil Rahmat Abdillah. Jadi salah satu yang paling saya lihat dari pencemaran tanah ini contohnya di TPA Antam. Nah, karena kebanyakan kayak sampah-sampah gitu masih kurang dari yang punya sanitasinya juga itu lumayan buruk. Nah, apalagi kan kalau sampah ini berserakan otomatis bisa saja menyebar kemana, bisa ke got dan sebagainya. Nah, itu kan juga salah satunya bisa menyebabkan banjir. Nah, apalagi yang betul-betul tinggal di sekitaran Antam itu banyak pasti mikroorganisme yang dihasilkan khususnya dari pencemaran tanah tersebut. Jadi otomatis berdampak juga bagi kesehatan bagi penduduk yang berada di sekitaran situ, Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan sama temannya, contoh pencemaran udara di daerah Panaikang. Jadi ada berkesinambungan, itu pencemaran tanah, ada pencemaran udara juga di dalamnya, ada pencemaran air juga. Makanya saya katakan di sini polusi ini memiliki hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Zat-zat pencemar yang ada di udara itu dapat larut dalam hujan, kemudian meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kerusakan pada kualitas tanah. Adik-adik mahasiswa bisa lihat kondisinya karena ini real di lingkungan tempat tinggalnya adik-adik semuanya. Nah, lanjut, sumber pencemaran tanah. Ini dari sumber Green Generation Indonesia. Saya mengambil contoh sampah plastik. Nah, ini sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Kemudian rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan 700 kantong plastik per tahun sampai sekarang. Makanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada yang namanya zero botol plastik. Nah, khususnya di Departemen Kesehatan Lingkungan kita memang sudah memiliki komitmen zero botol plastik. Jadi ketika adik-adik mahasiswa masuk ke dalam departemen atau ke ruangan Departemen Kesehatan Lingkungan pasti tidak akan menemukan lagi yang namanya botol-botol plastik karena semuanya membawa tumbler. Nah, itu juga yang akan kami mulai kampanyekan dan galakkan di semua departemen-departemen yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kita menganut zero botol plastik. Di beberapa negara maju itu semua mahasiswanya, karena mereka mau mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, itu mereka menggunakan sepeda. Mereka menerapkan kantin sehat buat para mahasiswa dan dosen serta semua stakeholder yang terlibat. Akhir slide dari saya, kita berasal dari tanah. Hari ini kita di atas tanah, bisa jadi besok kita di bawah. Maka sekarang jagalah, stop pencemaran tanah. Mungkin cukup sekian materinya. Kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Baik teman-teman semua, nah beberapa pekan yang lalu kan kita sudah dibagi kelompok dan sekarang kita akan dibagi kelompok lagi. Bagaimana kalau kita menggunakan kelompok yang 2 pekan lalu saja? Nah, itu kan lebih mempermudah lagi, apalagi jumlahnya juga cukup lah karena ada 3 materi. Ini ada remediasi, bioremediasi dan fitoremediasi. Cukup tuh, di sini ada 9 bangku juga. Oke, jadi bisa pakai yang 2 pekan lalu saja. Oke, gimana, sepakat? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Silakan diteruskan. Ada 2 jenis remediasi, ada in situ sama ada yang namanya ex situ. Itu nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang in situ itu sendiri. In situ atau on site ini adalah pembersihan di lokasi.
Nah, karena dia terdiri dari pembersihan, kemudian injeksi, dan juga bioremediasi yang mungkin akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Nah, jadi pada intinya di sini apa contohnya? Karena dia pembersihan di lokasi, maka otomatis ketika kita melakukan pembersihan di situ, pasti apa yang tempat terjadi pencemaran tanah di situ. Tempatnya di lokasi. Saya ingin bertanya terkait remediasi sendiri kan tadi terbagi menjadi dua. Kira-kira dari dua jenis itu apa masing-masing kelebihan dan kekurangannya? Dan dari dua itu mana yang lebih efektif untuk digunakan? Di mana dia dapat mematikan ekosistemnya yang ada di bawahnya. Adapun tujuan akhir dari bioremediasi telah dijelaskan tadi manfaatnya. Nah, tujuan akhirnya itu di mana dia mengembalikan kualitas lingkungan yang terkontaminasi sehingga dia dapat menunjukkan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan melalui teknologi yang tepat. Nah, proses ini dapat membantu memulihkan kualitas lingkungan, kondisi tanah, serta menjaga kita lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu pentingnya kita mengembangkan penelitian dan penggunaan bioremediasi sebagai bagian dari strategi pengolahan limbah dengan baik. Bioremediasi. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa bioremediasi adalah proses pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri untuk mengurangi dampak polutan yang ada di lingkungan. Nah, pertanyaan saya itu, menurut saudara, bagaimana bioremediasi dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran Air sehingga dampak yang tadinya bahwa tanah minyak yang tumpah ke laut itu dia dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya, itu dia efeknya atau dampaknya itu lebih dapat dikurangi. Jadi tidak terlalu banyak yang Tentu karena ini berhubungan dengan lingkungan, kita harus mengetahui kondisi lingkungan yang terlebih dahulu, seperti pH lingkungannya, kelembapan oksigennya, dan suhu yang berada di sekitarannya juga itu. Kemudian yang kedua ada jenis dan konsentrasi kontaminannya, dan jenis tanah atau media. Ya, beri tepuk tangan semua dulu untuk yang terima kasih untuk kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya sudah aktif dalam berdiskusi. Selanjutnya ini tugas pekan depan ya. Jadi pertama itu mencari artikel ataupun jurnal terkait dengan analisis kualitas lingkungan fisik, kimia dan biologi pada tanah serta dampak perubahan kualitas lingkungan terhadap kesehatan masyarakat, ditinjau dari analisis perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Itu referensi jurnal 5 tahun terakhir dan minimal referensinya sebanyak 5. Lalu kumpulkan jurnalnya dan persiapkan presentasinya bersama teman kelompoknya. Jadi semuanya ini sudah materi yang tadi juga saya sudah simpan, arsipkan di Sikola. Jadi adik-adik mahasiswa bisa lihat materinya kembali di Sikola. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi awal potensi pencemaran tanah dan analisis risiko kualitatif di area terpilih Kota Makassar, misalnya di dekat tumpukan sampah, drainase, bengkel dan industri. Ini sekalian menjadi tugas final ya, tugas final dari saya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti setiap kelompoknya tadi kelompok yang sama aja. Jadi misalnya yang tugas kedua itu potensi pencemaran tanah. Jadi misalnya kelompok yang memilih wilayah tumpukan sampah. Nah, ini tugas project ya, project based learning. Jadi adik-adik mahasiswa silakan lihat kondisi di sana tumpukan sampah bagaimana, apa yang terjadi, permasalahannya seperti apa. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat yang hidup di tumpukan sampah misalnya. Seperti itu. Ya, jadi silakan adik-adik mahasiswa memilih tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya ada potensi pencemaran tanah. Misalnya juga di renase yang got-got ya. Renase yang got-got yang tidak terawat itu juga bisa adik-adik mahasiswa melakukan identifikasi. Kemudian di bengkel ya, bengkel-bengkel
kemudian industri, seperti itu. Ya. Mungkin cukup ya dari saya. Ada juga yang nanti saya sampaikan ke ketua kelasnya kalau ada kuis ya, nanti ada kuis yang dikerjakan di sekolah. Saya beri waktu 15 menit. Jadi nanti adik-adik mahasiswa boleh kerjakan di rumah, karena pasti juga kalian tidak akan bisa menyontek karena saya akan acak soalnya. Jadi semuanya satu kelas ini akan teracak soalnya. Jadi saya nanti sampaikan ke ketua kelas, silahkan cek sekolahnya, semuanya sudah ada di sekolah. Nah, nanti tinggal dari mahasiswa membuka kapan waktu pengerjaannya, kemudian dikerjakan, nanti juga akan langsung keluar hasilnya, dan nilainya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk kelas analisis kualitas lingkungan pada pagi hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Jadi dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rubrik penilaian untuk tugas kelompok adik-adik mahasiswa, yaitu yang pertama untuk kegiatan review jurnal dan presentasi, dapat dilihat ada 4 rubrik penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian topik jurnal, di mana setiap kelompok diharapkan memiliki jurnal-jurnal yang benar-benar relevan dengan analisis kualitas lingkungan, baik secara fisik, kimia, maupun biologi, serta membahas dampaknya terhadap kesehatan dan perubahan sosial ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kualitas referensi. Ini dilihat dari jumlah jurnal dan tahun terbitnya. Idealnya mahasiswa itu menggunakan minimal 5 jurnal ilmiah dari 5 tahun terakhir. Selanjutnya yang ketiga adalah kedalaman analisis, di mana adik-adik mahasiswa dapat menilai, di sini kami dapat menilai seberapa kritis dan menyeluruh kelompok dalam menghubungkan berbagai faktor lingkungan dan sosial budaya. Kemudian yang keempat yaitu kualitas presentasi kelompok. Ini mencakup kerapihan slide, kejelasan alur, dan peran serta semua anggota dalam mempresentasikan materi. Harapannya yaitu melalui rubrik ini setiap mahasiswa, setiap kelompok bisa lebih terarah dalam mencari, menelaah dan menyampaikan hasil kajian jurnalnya secara komprehensif. Kemudian selanjutnya untuk bagian tugas kelompok identifikasi dan analisis risiko pencemaran lokal yang merupakan tugas project based learning yang sekaligus menjadi pengganti final untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama yaitu penilaiannya dimulai dari identifikasi lokasi, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memilih lokasi nyata dan spesifik di Kota Makassar, misalnya di sekitar drainase, bengkel, atau tumpukan sampah. Lokasi tersebut harus dijelaskan dengan baik. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu analisis risiko kualitatif yang menjadi aspek penting. Setiap kelompok diminta menganalisis potensi risiko pencemaran tanah secara sistematis dengan mengaitkan faktor pencemar yang ditemukan di lokasi tersebut. Kemudian konteks lokal juga dinilai, artinya apakah kelompok bisa mengaitkan pencemaran yang terjadi dengan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Serta yang terakhir yaitu kerjasama dan kejelasan laporan. Laporan harus jelas, ringkas, dan mencerminkan kolaborasi antar anggota kelompok. Jadi rubrik yang diharapkan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu melakukan analisis sederhana namun berbasis ilmiah dan khususnya pada bagian analisis kualitas lingkungan pada tanah seperti itu. Jadi adapun sumber-sumber referensi yang adik-adik mahasiswa bisa lihat. Yang pertama ini misalnya jurnal saya yang berjudul Contamination Level in Geoaccumulation Index of River Sediments at Artisanal and Small Scale Gold Mining Area in Gorontalo Province, Indonesia. Ini sudah ada dan sudah terbit di International Journal of Environmental Research and Public Health (MDPI) dan ini sudah terindeks Scopus Q1. Kemudian bisa di-download juga di webnya yang saya sudah tampilkan di slide. Kemudian bisa juga dibuka YouTube saya. YouTube saya juga membahas tentang soil pollution, analisis risiko lingkungan, dan sebagainya.
Nothing else makes me feel high. She's like searching. Demikianlah video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang kesehatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.